Di situ Evan coba buat nghibur si Aliza lah kan. Dihibur tuh, digoda-godain sampai ekspresi mukanya Aliza ini balik normal lagi. Nah, di situ sambil makan, Evan ini ngerasa ya kalau feeling dia tuh nggak enak banget gitu loh soal Aliza ini. Nah, 2 hari setelah pendakian itu, Evan ngedengar kabar. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Kembali lagi kita akan membahas cerita-cerita horor pendakian di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor naik gunung kalian yang siapa tahu nih bakalan bikin gue pensiun naik gunung. Nah, kali ini kita dapat sebuah cerita nih dari seseorang yang mengirimkan ceritanya. Kita sebut aja namanya itu Evan. Evan ini berasal dari salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, di tahun 2013, Evan ini bisa dibilang punya kekasih, punya pacar lah. Yang kita sebut aja namanya itu Aliza. Evan kenal Aliza itu semenjak mereka itu masih sekolah SMP mau ke SMA. Dan si Evan pun sebenarnya tuh ada niatan gitu loh, pengen ngelamar, sekalian pengen menikahi si Aliza ini nanti setelah dua-duanya udah pada lulus S1. Mereka berdua ini rencananya mau kuliah di salah satu universitas yang lumayan terkenal lah di Pulau Jawa. Nah, singkat cerita, hubungan mereka berjalan nih sampai masuk ke usia 3 tahun. Mereka berdua makin deket ya kan, orang tua juga udah saling kenal dan mendukung hubungan mereka. Dan si Aliza bilang kayak gini, kalau dia ini ternyata mempunyai satu keinginan yang belum pernah terwujud. Nah, keinginan dia itu adalah dia pengen naik ke Gunung Semeru. Tepatnya pergi ke danau yang ada di situ, Ranu Kumbolo. Gak denger itu, ya udah, Evan kabulkan lah ya kan, diajak tuh pacarnya naik gunung. Nah, singkat cerita, mereka berdua mendakilah nih ke Gunung Semeru. Awal pendakian nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi turun dari gunung itu, disinilah terjadi hal yang tidak diinginkan. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Halo, kenapa Zah? Kita naik gunung yuk, ke Gunung Semeru. Kamu inget kan aku pengen ke sana? Nah, dapet telepon kayak gitu. Evan, yang bisa dibilang dia ini udah biasa gitu ya sama kegiatan mendaki. Ngasih taulah ke ceweknya dia nih kan, si Aliza, kalau naik gunung itu nggak semudah yang dia bayangin. Apalagi gunung yang pengen didaki waktu itu adalah Gunung Semeru. Gunung yang lumayan tinggi, salah satu Seven Summit of Indonesia, dan juga pastinya butuh persiapan yang matang. Apalagi si Aliza ini sama sekali belum pernah naik ke gunung. Ditambah Aliza ini fisiknya itu bisa dibilang lemah. Tapi di situ Evan ngeiyain. Dia kasih tahu tuh si Aliza kan buat latihan fisik dulu, biar nanti kuat pas naik gunung. Dan biar nggak kaget nanti sama medan yang bakal dilalui pas pendakian. Nah, 2 hari sebelum hari H pendakian nih, Evan datang nih ke rumah orang tuanya Aliza gitu kan, pengen minta izin, pengen bawa Aliza ini jalan-jalan. Si Evan bilangnya waktu itu nggak naik ke Gunung Semeru. Bilangnya dia mau ngajak Aliza ini pergi camping, sekedar camping lah di kaki gunung sama teman-temannya. Yang pada intinya Evan di sini bohong, dia nggak berani terus terang. Karena Evan tahu kalau dia bilang pengen naik gunung, pasti orang tuanya Aliza nggak bakal ngizinin. Ya, dalam pikirannya Evan mau gimana lagi, dia harus bohong. Demi mewujudkan keinginannya si Aliza ini yang mau mendaki gunung. Oke, singkat cerita, selesai Evan ini minta izin sama orang tuanya Aliza. Akhirnya mereka diizinin nih kan, buat camping tuh. Dengan syarat, Evan ini bener-bener harus ngejaga Aliza selama acara camping itu. Ya udah kan, di situ Evan ngeiyain aja. Toh cuma ngejagain
insya Allah nggak kenapa-napa gitu kan. Ya udah, karena udah bener-bener diizinin sama orang tuanya Aliza. Wah, di situ si Aliza seneng bukan main tuh, mukanya bersinar tuh, bercahaya, saking senengnya. Tapi sebenarnya dalam hati Evan bilang nih, aduh Pak, Bu, maaf ya, saya bohong. Ya udah, habis dari situ si Evan ngajak Aliza keluar. Diajaklah nih Aliza ke kafe yang ada di dekat rumah buat ngasih tahu tentang apa aja yang mesti disiapin buat pendakian nanti. Singkat cerita, 2 hari kemudian mereka ini mau berangkat. Evan jemput nih Aliza ke rumahnya dan gak lupa pamitan sama kedua orang tuanya. Tapi sebelum berangkat, ibunya Aliza ini sempet nitipin sesuatu nih. Bukan nitip barang ya, maksudnya kayak minta nitip gitu loh. Kalau pulang bawa sesuatu. Nah, waktu itu ibunya Aliza ini nitip buah apel. Ngedengar itu ya udahlah, nggak ada bantahan sama sekali, diiyain lah permintaan ibunya itu. Setelah itu udah mereka pamit dan mereka pergi tuh ninggalin rumahnya Aliza. Di perjalanan menuju ke desa Renupane atau kaki gunungnya Gunung Semeru, sesekali Evan nanya nih ke Aliza kan soal kondisi fisik dia. Dan di situ Aliza bilang kalau kondisi fisiknya dia itu ya baik-baik aja, aman kok, tenang. Oke lah kalau begitu kan, Evan agak lega di situ. Sampai di desa Renupane itu, Evan sama Aliza langsung aja tuh ngurus si Maksi. Rencananya mereka mau stay di gunung itu kurang lebih selama 3 hari. Nah, kelar dari situ, semua persyaratan pendakian udah mereka isi, segala macem selesai nih beres. Habis itu mereka makan di salah satu warung yang deket pos pendaftaran. Selesai makan, dimulailah nih pendakian mereka berdua ke Ranukumbolo. Awal-awal perjalanan, Evan ngeliat Aliza ini gak ada tanda-tanda capek gitu ya. Justru kelihatan senang banget. Evan bisa ngerasain lah kalau nih Aliza bener-bener bahagia tuh, kepancar tuh auranya. Si Evan juga jadi ikutan seneng. Mereka terus jalan tuh sampai tiba-tiba Evan mulai ngeliat nih, si Aliza mulai kecapean. Akhirnya mereka mutusin lah nih buat istirahat di pos 2. Nah, di pos 2 ini, muka ceria si Aliza yang sebelumnya Evan lihat, itu udah berubah sekarang. Jadi muka capek. Evan berusaha memaklumi gitu loh. Ya wajar, Aliza ini baru pertama kali naik gunung. Dan langsung ke Gunung Semeru lagi. Di situ Evan coba buat nghibur si Aliza lah kan. Dihibur tuh, digoda-godain sampai ekspresi mukanya Aliza ini balik normal lagi. Tapi gak tahu kenapa Evan ngerasa kalau ada yang beda nih dari Aliza. Kayak ada sesuatu yang aneh di dia nih. Oke, setelah istirahat lumayan lama tuh di pos 2, ada kali 1 jam mereka istirahat. Akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan. Pelan-pelan tuh mereka jalan. Nah, di sepanjang jalan menuju ke pos selanjutnya, sesekali Evan jailin tuh si Aliza kan, supaya Aliza ini gak terlalu fokus sama capeknya dia, supaya ya terhibur lah dia nih. Jalan teruskan dan sekarang jalur pendakian itu udah mulai menanjak. Karena Aliza udah mulai capek banget, mereka jalan sedikit berhenti, jalan lagi sedikit berhenti. Untuk standar pendakian bisa dibilang perjalanan mereka berdua ini lumayan lama. Saking lamanya mereka ini baru sampai di pos 3 itu habis maghrib. Tapi lagi-lagi Evan maklum lah, dia nggak nge-push Aliza yang mesti gimana, sabar tuh ditemenin kan. Karena emang kondisi Aliza waktu itu udah mulai lemah nih. Akhirnya karena mulai muncul nih perasaan kasihan, Evan bilang lah ke ceweknya ini, sayang, kalau capek nggak usah diterusin ya. Kita balik aja turun, nggak apa-apa. Udah sampai di sini yang, masa mau balik turun? Ya kalau kamu nggak kuat gimana? Tenang aja, aku masih kuat kok. Ya udahlah kan. Selesai ngomong kayak gitu, ketika mereka lagi asik-asik duduk nih, tiba-tiba si Aliza ini kayak menggigil kedinginan. Ditambah nafas dia tuh kayak ngos-ngosan gitu. Sontak Evan yang ngeliat itu panik lah kan. Dia bilang, "Yang, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Aliza gak ngejawab tuh. Dia cuma menggigil tuh, kedinginan. Nah, langsung aja tuh si Evan inisiatif buat ngambil jaket yang ada di tas carrier-nya dia. Dipakein lah tuh ke si Aliza. Tapi tetep aja si Aliza ini menggigil dan mukanya sekarang udah pucat.
Wah, kondisi itu ngebuat Evan benar-benar panik. Di situ dia langsung keluarin matras, dia keluarin semua peralatan masak. Dia buatin lah tuh si Aliza segelas teh hangat. Nah, ketika Evan lagi sibuk tuh kan, naruh nesting, masak air, bikin teh. Tiba-tiba si Aliza ini tumbang. Badannya begini udah. Kaku, pucet, ngos-ngosan. Yang anehnya lagi di situ nggak tahu kenapa kok nggak ada pendaki. Si Evan bingung lah mau minta tolong ke siapa gitu kan. Akhirnya si Evan gendong Alisa dibawa ke pangkuan dia nih. Dia bilang tuh, "Yang kamu kenapa ya? Kok tiba-tiba begini?" Tapi lagi-lagi Aliza nggak jawab. Dia cuma kayak melotot, nafasnya ngos-ngosan, menggigil. Waktu itu Evan pikir Aliza ini kesurupan. Cuma dia nggak mau mikir yang negatif di situ. Lagi-lagi Evan ini masih ngarep kalau ada pendaki lain yang lewat nih, tapi nggak tahu kenapa hari itu kok pendaki lain nggak ada yang lewat. Terus gue mesti minta tolong ke siapa gitu kan. Terus nggak tahu lagi mau ngapain, akhirnya Evan mutusin buat ngebongkar lagi tuh isi tas dia. Dia cari tuh obat-obatan yang udah dia siapin sebelumnya. Di situ dia cuma dapat 1 minyak kayu putih. Yang menurut Evan cukup lah ini buat setidaknya merendahkan kondisinya si Aliza. Evan tuang itu minyak kayu putih, diolesin lah ke lehernya si Aliza nih. Tapi bukannya malah membaik. Ini sekujur badannya Aliza tuh kayak wah, kaku total. Beku udah kayak gimana ya, nge-freeze gitu. Ngeliat itu Evan gak tinggal diem. Dia buka nih carrier-nya Aliza berharap nemuin sesuatu di situ. Alhamdulillahnya Evan nemuin nih tabung oksigen kecil. Gak pakai pikir panjang, Evan pakailah tabung oksigen itu kan. Dipakein tuh ke Aliza. Nah, selang beberapa saat kemudian setelah dipakein oksigen itu, untungnya Aliza ini udah mulai membaik. Dan ketika keadaan udah mulai agak kondusif, si Aliza udah mulai agak tenang, Evan lanjut lagi tuh ngebuatin teh hangat. Singkat cerita, akhirnya teh hangat jadi. Dan kelihatannya Aliza udah bisa diajak ngobrol nih. Dikasihlah teh hangat ini ke Aliza kan. Dan di situ Evan nanya, soal sebenarnya kamu tuh sakit apa? Kok sampai kayak begini menggigil? Di situ Aliza ngejelasin kalau sebenarnya Aliza ini punya penyakit asma. Wah, di sini Evan baru tahu. Dan di situ dia nyesel. Aduh, kalau tahu kena asma harusnya nggak naik gunung. Pokoknya nyesel banget lah di situ. Kenapa kok selama ini udah pacaran kok bisa nggak tahu? Ceweknya sendiri punya penyakit kayak gitu. Malam itu Evan mutusin buat nggak ngelanjutin pendakian lagi. Di situ Evan ngajak Aliza buat nginep semalam di pos 3. Terus paginya mereka turun, rencananya seperti itu. Tapi malam itu ini Aliza agak bebel coy. Dia tuh kekeh, pengen ngelanjutin pendakian. Terutama ya minimal sampai lah di Ranukumbolo gitu. Karena dia penasaran banget sama keindahan Ranukumbolo. Tolong turutin permintaan aku yang. Aku pengen nyimpen kenangan ini seumur hidup. Ya udah deh, kita lanjutin. Tapi besok ya, malam ini kita istirahat di sini dulu, biar kondisi kamu fit lagi. Oke lah. Setelah itu mereka berdua tidur nih. Nah, besok paginya, sekitar jam 6 pagi, Evan bangun tuh. Dia lihatlah kondisi ceweknya kan. Alhamdulillahnya pagi itu gak ada masalah apa-apa. Dari situ Evan langsung masakin sarapan buat mereka berdua. Kelar masak, masakan udah pada mateng, Evan langsung bangunin tuh si Aliza. Diajak buat makan. Nah, di situ sambil makan, Evan ini ngerasa ya, kalau feeling dia tuh nggak enak banget gitu loh soal Aliza ini. Akhirnya setelah selesai makan, dia bilang nih ke si Aliza, "Yang, kita turun aja yuk. Ke Ranukumbolonya lain kali aja." Tapi tetap Aliza ini ngotot, "Nggak. Pokoknya aku mau ke Ranukumbolo." Evan bilang lagi, "Ya tapi kan kondisi kamu kayak gini." Aliza bilang, "Aku udah gak apa-apa kok, aku udah sehat beneran." Ya udah, akhirnya dengan berat hati Evan turutin. Lanjutin lah nih perjalanan ke Ranukumbolo. Setelah semuanya udah kelar, Evan sama Aliza beberes tuh. Semuanya dimasukin lagi ke dalam carrier dan mereka ngelanjutin perjalanan.
Sepanjang perjalanan menuju ke Ranukumbolo, Evan ngeliat Aliza ini beda dari yang kemarin. Sekarang Aliza ini jadi lebih pendiam. Tapi Evan juga gak diam. Justru disitu dia coba buat ngajak Aliza ini ngobrol. Bercandain atau digoda-godain. Pokoknya diajakin lah biar si Aliza ini gak bengong lah. Semangatin gitu kan. Ayo dong semangat. Katanya mau sampai Ranukumbolo. Ayo semangat. Lagi-lagi Aliza ini gak jawab apa-apa. Dia cuma senyum gitu. Selang beberapa saat mereka jalan. Dari sebelah kiri. Udah mulai kelihatan tuh danau yang bernama Ranukumbolo. Wah, mungkin kalian yang pernah ke Semeru tahu lah gimana keindahan Ranukumbolo gitu kan. Apalagi kalau cerah, warnanya biru, airnya bagus, indah pokoknya. Dan di situ Aliza udah mulai ceria lagi tuh. Mukanya udah bersinar-sinar lagi kayak kemarin. Nah, sehabis ngeliat pemandangan yang indah itu, Evan ngajak Aliza nih buat ngelanjutin perjalanan supaya cepet-cepet sampai di tepi Ranu. Singkat cerita, sampai di tepi Ranu, langsunglah mereka turunin carrier. Udah banyak tuh pendaki-pendaki lain kan. Mereka turunin carrier, mereka buka tuh tenda. Mereka pasang tenda, udah tuh. Mereka keluarin nesting lagi, semuanya udah tertata rapi. Mereka istirahat lah tuh. Mereka mutusin buat bermalam lagi nih di Danau Ranukumbolo. Tapi sejujurnya waktu itu Evan sempat agak khawatir kalau nanti asmanya si Aliza ini kambuh. Cuma alhamdulillahnya malam itu nggak terjadi apa-apa. Dan di situ Evan agak tenang lah. Singkat cerita, mereka tidur dan pagi harinya mereka turun tuh, ninggalin Ranukumbolo. Tapi nggak tahu kenapa selama perjalanan turun, Evan ini ngeliat Aliza jadi makin pendiam dan banyak ngelamun. Evan ngeliat kayak ada rasa sakit yang disembunyiin sama dia. Evan coba tanya kan, "Yang, kamu aman kan?" Aliza jawabnya cuma pendek aja, "Aman kok." "Beneran? Kalau capek bilang, sakit bilang." Jawabannya cuma satu, "Ya." Singkat cerita, sampailah lagi mereka di desa Ranupani. Waktu itu sekitar jam 12 siang. Dan mereka pun langsung nyamperin lagi tuh warung yang tempat mereka makan kemarin. Mereka makan siang tuh. Selesai makan, mereka tinggalin warung itu. Dan mereka cabutlah dari daerah Ranupani itu dan pulang ke rumah. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore, mereka sampai lagi nih di rumahnya Aliza. Dan disitu Evan langsung pamit tuh ke kedua orang tuanya Aliza, minta izin buat pulang ke rumah. Nah, 2 hari setelah pendakian itu, Evan ngedengar kabar bahwasanya si Aliza ini masuk rumah sakit. Karena ternyata penyakit asma yang diderita sama dia itu makin parah. Ngedengar kabar itu, sontak si Evan langsung buru-buru lah ke rumah sakit kan, buat ngecek keadaan calon bininya dia nih. Tapi belum sempat Evan berangkat, tiba-tiba saudaranya Aliza nelpon di situ. Dijawablah sama Evan. Halo, "Iya, kenapa ya?" Van. Aliza udah gak ada. Shock lah si Evan di situ. Nggak percaya dia. 2 hari yang lalu baru naik gunung bareng. Kok sekarang udah meninggal? Wah, dia matiin telepon, dia diem tuh kan. Dia bengong aja tuh. Dalam pikiran dia ngerasa bersalah gitu loh. Apa ini gara-gara gue ajak Aliza ke gunung? Padahal dia punya penyakit asma, harusnya gue bawa turun dia. Udah tuh kan pikiran kalut lah si Evan ini. Dan sore itu juga dia berangkat tuh ke rumahnya Aliza. Sampai di sana, bener aja Evan ngeliat jasadnya Aliza tuh dikerumunin sama banyak orang. Evan masuk tuh ke dalam rumah kan. Wah, nangis tuh si Evan. Sejadi-jadinya dia pelukin tuh jasadnya si Aliza. Waduh, sedih banget pokoknya. Gak percaya gitu loh. Padahal bentar lagi mau nikah tapi malah ditinggal dengan cara yang kayak begini. Evan masih belum bisa dibilang belum move on lah dari kematian kekasihnya ini kan.
Dan di situ dia ada niatan mau balik lagi ke Gunung Semeru. Mau ke danau itu lagi, Ranukumbolo. Tujuannya pengen ngenang lah. Ya kan, kenangan mereka naik ke gunung itu berdua. Ngapain aja di Ranukumbolo itu. Evan siapin lah tuh kan semua peralatan pendakian. Rencananya dia mau pergi ke Gunung Semeru itu besok. Di situ ibunya Evan sempat nanya gitu kan. Evan, kamu mau kemana? Mau naik gunung kemana? Evan jawab aja, aku mau ke Ranukumbolo, Bu. Ibunya bilang, ya udah, kamu hati-hati ya. Baik-baik selama di perjalanan. Oke lah, besoknya nih Evan jalan. Dan Evan juga sengaja gak mau ngajak siapa-siapa. Karena si Evan ini benar-benar pengen nyari suasana yang damai lah di danau itu. Nah, singkat cerita, Evan sampai lagi nih di Ranupani. Dia pergi tuh ke warung yang waktu itu dia makan berdua sama mendiang kekasihnya. Selesai makan, dia urus si Maksi kan. Dia bilang lah ke si Maksi itu kan, dia bilang kalau dia cuma mau ke Ranukumbolo aja. Ya udah, akhirnya diizinin lah tuh jalan sendirian. Di perjalanan pendakian itu, nggak tahu kenapa Evan ini ngerasa kayak diikutin. Dia ngerasa ada Aliza di samping dia. Padahal waktu itu Evan benar-benar sendiri naiknya. Nah, kurang lebih 4 jam perjalanan. Akhirnya sampai lah nih Evan di pos 3. Yang dimana di pos 3 itu mereka sempat bermalam kan. Dan bisa dibilang di situ banyak kenangan lah buat si Evan. Sampai di pos 3, Evan ini ngeliat ada seorang pendaki perempuan nih lagi duduk istirahat di situ. Nah, ketika Evan juga istirahat di pos itu, nah si pendaki cewek ini nyapa. Dia bilang, Sendirian aja mas, mana rombongannya? iya mbak, saya sendiri. Mbaknya sendiri, mana rombongannya? Saya sendirian juga kok mas. Akhirnya Evan ngobrol-ngobrol lah sama si pendaki perempuan ini kan. Nah, pendaki ini ngenalin dirinya dengan nama Tiara. Nah, nggak tahu kenapa ketika Evan lagi ngobrol sama si Tiara ini, rasanya tuh kayak nyaman banget. Karena saking enaknya ngobrol sama Tiara ini, Evan jadi lupa kalau dia ini pengen pergi ke Ranukumbolo. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, si Tiara ini nawarin Evan, mau nggak mas bareng saya ke Ranukumbolo? Nah, karena pada waktu itu tujuan mereka sama, Evan iyainlah tawaran dari si Tiara ini. Dan pada akhirnya mereka berdua ngelanjutin lah tuh perjalanan dari pos 3 ke Ranukumbolo. Sepanjang perjalanan ke Ranukumbolo itu, nggak tahu kenapa Evan ini ngerasa makin nyaman. Dan Evan juga mikir mungkin Tiara ini adalah perempuan yang dikirim Tuhan sebagai mungkin penggantinya Aliza. Sekitar jam 7 malam sampailah mereka nih di Ranukumbolo. Sesampainya di sana, si Evan langsung ngebangun tenda nih, dibantuin sama Tiara nih, berdua kan bangun tenda tuh sambil hadap-hadapan. Nah, setelah tenda masing-masing udah sama-sama berdiri, malam itu mereka berdua duduk-duduk santai tuh di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol dan nikmatin udara dingin malam itu ya di Ranukumbolo. Evan nanya, Tiara, kamu kok berani sih mendaki sendirian? Aku lebih suka tenang daripada keramaian. Emangnya orang tua kamu gak khawatir kamu naik gunung sendirian? Orang tua udah percaya kok sama aku. Tapi ya, aku pernah sekali bohong sama mereka gara-gara aku pengen kesini. Awas ya bohong lagi, nanti panjang loh hidung kamu. Mereka ngobrol-ngobrol tuh kan, bareng makan malam juga bareng sampai akhirnya Tiara pamit nih buat istirahat duluan di tenda dia. Nah, abis Tiara masuk ke dalam tenda, Evan masih tuh duduk di depan tenda kan sambil ngabisin kopi, sambil nikmatin pemandangan malam Ranukumbolo. Si Evan mikir nih, nggak tahu kenapa kok dia udah nggak galau lagi. Yang sebelumnya pikiran dia tuh penuh dengan rasa penyesalan gara-gara ditinggal Aliza gitu kan. Nggak tahu kenapa setelah ketemu sama Tiara ini dia jadi plong gitu. Singkat cerita, setelah ngabisin kopi, dia masuklah ke dalam tenda tuh buat nyari suasana yang lebih hangat. Di dalam tenda, Evan masih aja tuh kepikiran soal Tiara. Karena yang baru dia sadar, cara ngomongnya Tiara ini persis banget kayak Aliza. Sampai-sampai dia yakin nih kalau emang bener nih si Tiara
adalah kiriman Tuhan nih buat penggantinya Aliza. Tapi malam itu Evan baru sadar. Setelah nginget kata-kata yang diucapin sama si Tiara. Yaitu, orang tua udah percaya kok sama aku. Tapi aku pernah sekali bohong sama mereka. Cuma karena aku pengen kesini. Nah, si Evan mikir gak karuan tuh kan. Apa jangan-jangan Tiara itu tahu kan apa yang di pikiran gue kan? Nah, tapi Evan gak mau lah ngelanjutin pikiran itu. Evan nganggap itu cuma kebetulan. Ya mungkin emang mirip aja kali cara ngomongnya. Dan apa yang diomongin itu ya emang kebetulan aja. Akhirnya gak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Evan tarik sleeping bag. Dia tidur lah tuh. Besok harinya Evan bangun nih. Karena di luar udah rame tuh kan. Udah banyak aktivitas pendaki-pendaki lain. Entah ada yang main di air anu kumbolo kah, ada yang lagi masak, ada yang ngobrol, wah rame lah pokoknya. Gak lama Evan keluar nih dari tenda kan, buat nikmatin matahari pagi tuh, buat ngangetin badan. Nah ketika keluar tenda, dia ngeliat nih ke tendanya Tiara. Ternyata masih ketutup rapet. Evan mikir nih, mungkin masih tidur kali, udah biarin aja deh. Sengaja dia gak mau bangunin si Tiara, karena mungkin kecapean kali. Habis dari situ, Evan mulailah nih kan, ambil nesting, ambil kompor, dia masak tuh buat sarapan. Sengaja tuh dia masak agak banyak, soalnya pengen nyiapin buat si Tiara juga. Singkat cerita, masak dan masakan hampir mateng nih. Dan tiba-tiba tendanya Tiara itu kebuka. Set. Dan keluarlah nih Tiara. Ikut ngebantuin masak bareng. Ketika mereka lagi masak-masak tuh, Evan jadi semakin yakin kalau semakin ditegesin Tiara ini tingkah lakunya itu mirip banget sama si Aliza. Ditambah makanan yang dia suka itu persis sama kayak Tiara. Tapi anehnya, gak tahu kenapa, kok Evan ini baru sadar. Padahal kan udah seharian tuh semalaman jalan bareng sama Tiara ini. Tapi Evan masih mikir positif lah, mungkin karena efek masih belum bisa ngelupain Aliza kali ini. Kelar makan, mereka foto-foto tuh di dekat Ranu Kumbolo. Mereka saling foto tuh satu sama lain. Puas foto-foto, mereka balik ke tenda. Dan rencananya si Tiara ini emang dia itu cuma pengen Ranu Kumbolo juga. Singkat cerita, selesai mereka beresin tenda, beresin alat-alat, mereka turun lah nih dari Ranu Kumbolo. Nah di sepanjang perjalanan turun, Evan bener-bener merhatiin jelas tuh tingkah lakunya Tiara, dia perhatiin tuh. Dan bener aja, Tiara ini mirip banget sama Aliza. Dalam hati Evan bilang kan, kok bisa ya mirip kayak begini. Sampai di pos 3 lagi, Tiara ngajak Evan tuh buat istirahat sebentar. Nah ketika lagi istirahat gitu, tiba-tiba Evan ini keinget. Di mana tempat yang dia dudukin sekarang, itu sama persis sama tempat yang dulu Aliza pernah dudukin pas dia lagi sakit begini kan, menggigil. Gak lama, Evan duduk lah nih di sebelahnya Tiara. Sempat diam-diaman sebentar, sampai akhirnya Tiara panggil nih si Evan. Evan. Nggak denger dipanggil kayak gitu, spontan Evan nengok dong ke Tiara. Nah di situ Tiara ngasih sesuatu nih, yang ngebuat Evan speechless pak. Nggak bisa ngomong apa-apa. Lu mau tahu apa yang dia kasih? Ingat kan? Dulu ketika Evan naik sama Aliza. Ketika Aliza lagi sakit menggigil gitu kan, dan Evan bingung mau ngapain, dia buka tasnya Aliza, dia keluarin tabung oksigen kecil. Nah, si Tiara ngasih tabung oksigen yang sama persis kayak yang Evan ambil waktu itu. Dan yang lebih kagetnya lagi, si Tiara ngomong kayak gini. Ini punya Aliza yang dulu tertinggal di tempat ini. Kamu ini siapa? Kok kamu bisa tahu tentang Aliza? Van, aku mohon lupain Aliza. Karena itu semua cuma membebani pikiran kamu. Dan ingat satu hal, Aliza itu udah gak ada, Van. Van, Aliza punya permintaan.
Aku harap kamu mau menurutinya ya. Permintaan apa? Nanti kalau kamu pulang, beli apel dan kasih ke orang tuanya Aliza. Sekaligus sampaikan permintaan maafnya. Karena waktu itu sempat bohong sama orang tuanya. Wah, ngedenger itu, gua aja merinding. Apalagi si Evan. Evan gak bisa ngomong apa-apa di situ. Lemes dia karena Evan ini juga termasuk orang yang ikut bohong ke orang tuanya Aliza. Gak lama setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Tiara ini berdiri dan ngucapin kata terakhir dia. Van, aku harap suatu saat kamu bakal bisa menemukan penggantinya Aliza ya. Di situ Evan masih speechless. Dia cuma bengong aja nih kan, ngeliatin si Tiara. Dan habis ngomong gitu si Tiara jalan tuh turun sendirian, ninggalin Evan di situ. Evan cuma diem aja tuh kan, ngebiarin si Tiara pergi. Di situ Evan, wah kata-katanya Tiara tadi muter-muter aja di kepala dia kan, dia cuma bengong gini nih. Muter-muter aja tuh kata-katanya si Tiara. Ketika udah sadar, wah Evan langsung nyusul tuh si Tiara turun kan. Tapi anehnya, ini cuma selang beberapa menit setelah tadi Tiara turun duluan. Ketika Evan turun, nyusul dengan kecepatan yang bisa dibilang jalan cepet gitu ya, dia nggak ketemu lagi sama Tiara. Nah, singkat cerita sampai nih di Ranupani, Evan masih belum temuin tuh si Tiara. Ya udah, di situ dia siap-siap buat pulang nih. Dan selama perjalanan pulang, Evan terus tuh masih aja mikirin apa yang udah diomongin sama Tiara tadi. Dan dia inget betul tuh pesan terakhir Tiara kan, beliin apel sama minta maaf karena udah bohong. Di situ dia ngeberanin diri buat pulang ke rumahnya Aliza, buat nemuin orang tuanya dan dia tanggung semua resiko akibat berbohong waktu itu. Singkat cerita, Evan sampai lah nih di rumahnya almarhumah Aliza. Wah, di situ Evan udah gemeter coy, nggak berani dia ngomong kan. Tapi gimana? Dia harus tetap ngomong ke orang tuanya Aliza. Oh iya, nggak lupa. Sebelumnya Evan beli apel dulu nih. Pesanan orang tuanya Aliza. Oke, balik lagi di rumahnya Aliza. Akhirnya Evan ngeberanin diri nih buat ngetok pintu kan. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Dan gak lama, kebuka lah nih pintu. Yang keluar adalah orang tuanya Aliza. Nah, di situ Evan udahlah. Dia ngomong tuh sejujur-jujurnya sama ibunya Aliza tuh. Dan yang mengejutkan, ibunya Aliza ngomong kayak gini. Sudah nak, ini memang takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu harus ikhlas. Ibu terima kasih karena kamu sudah mau bilang, sudah mau jujur. Di situ Evan agak lega lah kan. Karena ternyata responnya ya tidak semenyeramkan yang dia kira tadi. Udahlah tuh. Nggak lupa dia kasih tuh apel kan ke orang tuanya Aliza. Dan di situ orang tuanya Aliza jujur aja agak kaget loh. Wih, apel. Dan kelihatannya baru inget gitu loh kalau dulu pernah mesen apel nih sama Aliza gitu kan. Ya udah, setelah itu Evan pamit nih buat pulang. Malam harinya di rumah, Evan mikir nih, sebenarnya siapa perempuan yang udah ngaku kalau namanya dia itu Tiara? Dan kenapa dia bisa tahu semua tentang Aliza? Apa yang terjadi di pendakian itu? Dan bahkan sebelum pendakian, dua kemungkinan. Apakah mungkin ini adalah sosok yang cuma ada di bayangannya si Evan aja? Padahal sebenarnya Evan tuh naik gunung cuma sendiri, bener-bener sendiri. Tapi karena dia masih galau, dia ngelihat nih satu sosok mirip sama Aliza. Kemungkinan kedua, ya mungkin itu jin yang menyerupai Aliza. Gimana pendapat kalian? Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Tulis komentar-komentar kalian di bawah ya. Wah gila, ini
menjadi pesan buat kita semua ya. Pokoknya kalau sakit atau apapun gitu ya, kalau dirasa udah nggak mampu, mendingan nggak usah dipaksain gitu. Daripada terjadi kayak gini, tapi lagi-lagi mungkin ini sudah takdir gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.